Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau menanyakan upaya promotif dan preventif dalam upaya perencanaan keluarga. Oh iya. Sebelumnya saya boleh tahu Ibu dengan siapa? Ibu Afra, Usianya Bu? usianya 25. Oh, 25 tahun. Iya. Sudah punya anak? Sudah 1, 2, 3? 2 Ibu. Oh, 2. Oke. Tadi berarti tujuannya ke sini untuk menanyakan upaya promotif dan preventif dalam perencanaan keluarga. Iya, gitu. betul Ibu. Ya, Ibu udah tahu apa itu promotif dan preventif? Belum Ibu. Oh, belum ya. Jadi saya izin jelaskan dulu ya dari awal. Jadi Ibu, upaya promotif dan preventif. Nah, promotif itu adalah suatu kegiatan ya seperti kalau mudahnya itu konseling atau penyuluhan. iya. Nah, kegiatan seperti ini itu namanya promotif. Iya. Lalu preventif itu cara pencegahan gitu. Ya, jadi Ibu datang ke sini gimana caranya untuk menjarangkan gitu kan, untuk menjarangkan anak berikutnya seperti itu. Jadi ada beberapa cara Ibu dalam melakukan upaya promotif dan preventif dalam perencanaan keluarga. Salah satunya itu dengan kontrasepsi. Nah, mungkin Ibu sering dengar ya. Iya, iya. Dan ada beberapa macam dari kontrasepsi yang pasti Ibu tahu. Ya, sebelumnya Ibu udah ada yang tahu belum jenis kontrasepsi itu? Kalau saya kebetulan saya belum pernah pakai ya Bu ya. Jadi saya tahu dari keluarga saya bisa pakai pil KB, itu aja sih Bu yang saya tahu. Iya. Memang pil KB itu salah satu kontrasepsi yang paling banyak fansnya Bu, paling banyak peminatnya karena itu bisa diminum, bisa dikonsumsi, bisa digunakan oleh ibu yang baru saja melahirkan gitu. Nah itu kan cocok ya. Mungkin saya coba jelaskan dari awal jenis-jenis kontrasepsi itu. Yang pertama ada kontrasepsi sederhana. Di kontrasepsi sederhana ini ada 3 jenisnya. Ya, ada amenorelaksasi, senggama terputus, dan keluarga berencana alamiah. 3 ini kenapa disebut kontrasepsi sederhana? Karena dia ini murah. Kenapa bisa murah? Karena tidak perlu dilakukan ke tenaga medis. Ibu bisa melakukannya sendiri di rumah dan yang tahu itu hanya Ibu. Oh iya. Nah, dia juga tidak memerlukan alat. Nah, kalau yang amenorelaksasi ini itu cocok banget untuk ibu yang menyusui, efektif di usia sampai usia bayi berusia 6 bulan. Iya. Gitu ya. Tapi ini di kontrasepsi sederhana efektivitasnya semuanya rendah. Gitu. Kenapa? Karena yang kedua ini keluarga berencana alamiah atau biasa kita dengar dengan sebutan metode kalender. Oh iya. Jadi ibu harus tahu kapan masa subur ibu, gitu, kapan waktu terakhir haid, kapan waktu akan menstruasi, nah seperti itu ya. Terus yang terakhir ini ada senggama terputus, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Paham. Cukup ya. Oke. Lalu berikutnya selain kontrasepsi sederhana itu ada namanya kontrasepsi barier. Kontrasepsi barier ini kontrasepsi dengan cara menghalangi pertemuan sperma dengan sel telur yang sifatnya sementara. Nah, ini menggunakan alat. Ada 3 jenis alat yang digunakan. Itu ada kondom, diafragma, dan juga spermisida. Kalau kondom itu yang menggunakan prianya, kalau spermisida ini yang menggunakan wanitanya. Jadi dia kayak cairan, nanti itu disemprotkan masuk ke dalam vagina. Oh iya. Itu. Kalau yang diafragma juga sama, yang memakai itu perempuannya. Gitu. Dari 3 ini ada yang mau Cukup Ibu. tanyakan? Cukup ya. Tapi sekedar info nih Ibu Afra. Jadi kalau kontrasepsi barier itu dia efek sampingnya atau kerugiannya biasanya menimbulkan alergi. Gitu karena kalau dari alerginya iya. Jadi kalau kondom ini kan pakai bahan latex. Ibu tahu yang kayak karet? Iya. Nah, itu kan ada mungkin dari sebagian orang kalau kena ke kulit jadi bisa gatal, kemerahan, iritasi gitu ya. Sama kayak spermisida ini kan juga karena dimasukkan ke dalam vagina cairannya, otomatis pasti ada beberapa sebagian perempuan yang tidak cocok dengan kandungan itu. Jadi bisa menimbulkan biasanya iritasi, kemerahan, gatal-gatal ruam seperti itu. Paham ya kontrasepsi barier? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Ibu. Cukup ya. Lalu berikutnya selain kontrasepsi barier itu ada yang namanya kontrasepsi hormonal. Nah,
kontrasepsi hormonal ini alat kontrasepsi atau jenis kontrasepsi yang mengandung hormon kelamin. Dan kontrasepsi hormonal ini tidak cocok untuk ibu yang memiliki penyakit seperti kanker, tumor ya. Karena kalau yang punya penyakit itu pakai kontrasepsi hormonal itu nanti malah bisa memperparah penyakitnya ibu. Tuh, karena kan ini 3 jenis kontrasepsi ini mengandung hormon manusia. Otomatis kalau ada penyakit yang berbahaya itu masuk ke dalam tubuh kita, ikut berkembang karena terbantu dengan kontrasepsi hormon yang kita pakai. Jenisnya ada 3, salah satunya yang tadi sering ibu dengar. Ada pil kombinasi, betul. Ada suntikan kombinasi dan juga implan. Suntik kombinasi ini biasa dikenal dengan suntik 1 bulan atau 3 bulan. Nah, ibu sering dengar kan ya? Nah, ini namanya suntikan kombinasi namanya. Ketiganya ini bisa ibu dapatkan di klinik gitu. Mau di klinik bisa, mau di puskesmas bisa gitu. Tinggal nyaman dan pilihannya ibu aja mau di mana. Oke. Dari 3 ini ada yang mau ditanyakan? Cukup ibu, cukup. Cukup ya. Oke, dari kontrasepsi hormonal ada 3 ini, ada pil kombinasi, suntikan kombinasi dan juga implan. Dari ketiga kontrasepsi ini ada yang mau ditanyakan ibu? Untuk pil kombinasi apakah bisa menyebabkan mual dan sakit kepala bu? Oke, jadi di pil kombinasi ini efektivitasnya sangat tinggi ya. Kegagalannya hanya 1-8%. Ini dapat mencegah kehamilan. Sangat efektif. Nah, tadi pertanyaannya apakah Bisa menyebabkan mual dan sakit kepala? Tentunya bisa. Itu. Nah, mual dan sakit kepala itu merupakan salah satu dari efek sampingnya ketika ibu mengkonsumsi pil kombinasi ini. Tetapi yang namanya efek samping pasti nggak semua yang minum pil kombinasi ini merasakan gitu. Jadi memang ada yang merasakan mual dan sakit kepala, tapi ada juga yang tidak merasakan mual dan sakit kepala ketika setelah minum pil kombinasi gitu. Oke, cara konsumsinya seperti biasa, diminum seperti kayak kita minum obat aja bu. Nggak ada aturan khusus yang gimana-gimana, hanya saja minumnya itu harus di jam dan waktu yang sama. Tuh, paham ya bu ya? Iya, paham. Oke, yang terakhir ini ada kontrasepsi mantap dan hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Nah, di kontrasepsi mantap ini ada 3 juga bu jenisnya. Ada vasektomi, tubektomi dan juga alat kombinasi dalam rahim. Gitu. Vasektomi ini untuk pria, yang tubektomi untuk wanita, dan AKDR ini alat kontrasepsi dalam rahim biasa kita dengar dengan IUD atau spiral. Nah, yang ini itu yang cocok nih AKDR untuk misalkan penderita, maaf ya bu ya, ada penderita kanker atau tumor dan pengen yang udah nggak punya anak lagi gitu. Nah, dia bisa pakai ini karena tidak termasuk ke dalam kontrasepsi hormonal. Begitu. Dari keempat ya, dari keempat kontrasepsi tadi ada yang mau ditanyakan? Cukup ibu. Cukup jelas ya. Oke, nanti untuk konseling berikutnya Bu Afra bisa mengikuti lagi di klinik saya atau di tempat penyuluhan yang lain gitu. Ada posyandu juga sih sebenarnya tempat saya biasa melakukan upaya penyuluhan KB ini. Nanti Bu Afra bisa hadir datang. Nanti kalau ada rencana untuk menggunakan kontrasepsi jenis apapun yang tadi sudah saya jelaskan, Ibu Afra juga bisa datang lagi ke sini, bilang ke saya. Mungkin ada rencana ibu mau pakai apa? Kemungkinan sih saya mau nyoba pil kombinasi ibu. Cuman pasti saya akan diskusikan dulu dengan suami saya. Oke, baik. Nanti kalau memang ada selisih pendapat dengan suaminya, boleh saat melakukan penyuluhan seperti ini ibu boleh ajak suaminya. Iya, baik ibu. Nah, ini lembar baliknya boleh dibawa pulang, bisa dibaca-baca. Mungkin untuk tambah wawasan dan belajar, memantapkan pilihan. Nanti boleh datang ke konseling berikutnya. Baik ibu. Terima kasih ya Bu Afra ya. Sama-sama. Sehat-sehat.